Hello, welcome back again with me Iqbal Hanur. Kali ini saya akan membahas kembali makroekonomi update. Dan untuk hari ini tentunya saya tidak akan memberikan analisa teknikal harian seperti biasa karena saya lagi menunggu market keadaannya itu seperti apa untuk di hari ini saja. Untuk di hari besok saya aman aja karena saya membutuhkan data dari The Federal Reserve atau The Fed dari Bank Sentralnya Amerika. Walaupun besok itu di hari Rabu itu bakalan ada rate cut decision dari Bank Indonesia atau keputusan suku bunga dari Bank Indonesia. Sih tidak terlalu menarik karena saya udah tahu sebenarnya itu bakalan ditahan untuk di besok hari ya. Nah, ini saya udah juga share ini di grup Telegram kita ini ya. Keputusan suku bunga di sini teman-teman bisa baca dan mungkin teman-teman yang baru menonton video saya ini pengen join di grup Telegram kita mendapatkan info makroekonomi update, berita sentimen itu maupun dari emiten mana saja itu selama 24 jam kita diskusi. Tentunya ada sinyal setiap minggunya yang kalau memang ini lagi aman dalam kondisi market pastinya saya akan share ini sinyal di grup ini. Walaupun di sini ada beberapa teman yang udah minta sinyal, saya bilang tunggu dulu deh, saya seram-seram juga nih kalau untuk masuk di entry sekarang karena ini ada dua data yang bakal mempengaruhi pergerakan IHSG. Walaupun sekarang kita lihat ini IHSG lagi rilis naik ini sebesar 0,60%. Yang kemarin LQ45 itu terkoreksi, sekarang udah ada sedikit flow-nya itu masuk sebesar 0,29%. Hanya tipis saja. Palingan ini hanya ngebentuk swing low-nya kemarin, akhirnya sekarang mereka udah mulai entry untuk masuk di saham LQ45-nya. Nah, untuk datanya sebenarnya kemarin kalau kita lihat dari all market, ini ada outflow sebesar 1,13 triliun. Yang ini merupakan angka yang sangat besar yang bikin mengejutkan saya pribadi kemarin. Jadi sebenarnya kenapa sih, ada apa yang dilakukan sama asing ini sampai mereka bisa outflow? Nah, nanti ini bakalan saya bahas. Nah, kalau kita lihat di sini untuk di IHSG sendiri ini kayak roller coaster kan. Ini dibuka opening tuh kan, nanjak ya kan, dia sampai dia peak and then dia banting turun. Ini bikin optimis pasar tuh kayak aduh gitu kan. Langsung dihantam lagi nih, dihajar naik nih. Jadi yang pendukung naik di market hari ini yaitu merupakan saham-sahamnya dari grup APP seperti PTRO, Brand. Kedua ini yang beneran ini ngebikin harga itu beneran ngangkat. Termasuk ini CDIA nih ya, PGO juga yang di grup udah pernah saya share ini terus running profit ya kita. Nah ini semuanya udah mulai itu yang bikin harga tuh mulai ngangkat ya. Kalau kita lihat kemarin di CDIA ini udah hari keberapa itu arah lagi gitu. Nah di overall ini sebenarnya ngangkatin ya saham-sahamnya Pak Prajogo Pangustu lah, Pak PP gitu. Kalau kita lihat di sini pun dari sektor finance ini juga, nah sebenarnya LQ45 ini sektor finance yang ngedukung dia tuh untuk dia punya rebound ya kan. Kita lihat BBCA, BBRI, BMRI sekarang udah mulai sedikit ada rebound walaupun kemarin mereka tuh kena bantai ya, kena buang barangnya tuh. Tapi ternyata sekarang rebound terus untuk BBRI yang udah beneran low banget nih. Ini teman-teman yang tentunya ngikutin proyeksi saya yang udah lama ngikutin nih. Kayak di kita punya BBRI nih teman-teman. Kita bisa lihat bahwa saya kemarin suruh ya kita bisa entry ya teman-teman ya untuk di harga bawah gitu. Nah, yang mana waktu itu saya pernah balik pula ya. Saya pernah bilang kalau ya kamu udah bisa entry di bawah ini kan. Nah, nih seharusnya kamu kalau kemarin entry ya di harga 1 itu oke, di harga 2 oke, di harga 3 oke. Ya di sini seharusnya kalau kamu benar ngikutin saya kemarin di BBRI kamu seharusnya itu udah setidaknya kamu profit 7% itu udah ganteng sekali itu di BBRI. Nah, sampai ini impulsif loh ya. Nah, makanya ikutin saja proyeksi saya ini. Terus juga teman-teman ya, saya akan ngebahas bahwa sebenarnya terjadi sama market ini saya lagi seram. Dalam artian nanti di akhir Agustus nih sebenarnya terjadi itu apa. Dan sekarang ini market tuh dalam kondisinya itu gimana gitu. Nah, kalau kita lihat kemarin kan waktu saya nge-record yang ini teman-teman ya, yang ini terakhir 3 video ini. Saya seperti di saham IHSG ya, saham IHSG, indeks IHSG. Nah, ini IRAL, ERTO. Teman-teman bisa ngelihat di sini bahwa sebenarnya kemarin itu market dalam posisi ini mulai terkoreksi semua. Nah, komposit terkoreksi, LQ45 terkoreksi, ya komposit ini IHSG ya. S&P 500, Nasdaq, Dow Jones,
Terus ini juga bursa Eropa ini mereka udah mulai terkoreksi juga. Sekarang ini ada sedikit mulai rebound, I think ya. Mungkin mereka ini pengen kayak yaudah kemarin kita koreksi ya untuk nebarin fear, kita bikin orang ini cabut, akhirnya sekarang udah mulai masuk. Karena saya rasa ini untuk data CPI nanti malam itu mungkin itu lebih good daripada ekspektasi pasar. Nah, kalau kita lihat di sini kan bahwa nanti malam ini udah saya aware juga di grup bahwa ini bakalan ada data CPI di malam hari ini. Nah, teman-teman kalau misalnya pengen ngelihat di YouTube saya juga ini udah ada nih. Nah ini pokoknya makroekonomi semuanya ada di sini. Tapi kalau untuk berita emiten, nah itu teman-teman bisa langsung cek di ininya saya aja lah ya, di Telegramnya saya. Nah, ini kita lihat nih teman-teman. Untuk di besok hari ya, ya ini untuk di hari ini nih, untuk di hari ini sebenarnya di malam ini di jam 7.30 atau 19.30 waktu Indonesia Barat, GMT plus 7. Alhamdulillah. Nah, kita bisa lihat bahwa forecast ya, ini data CPI dari secara tahunan maupun ini secara bulanan ya, di bulan Juni kemarin itu naik dari sesuai data sebelumnya. Ini saya tanpa ngelihat pun sebenarnya saya udah rasa nih ini bakalan naik nih, karena The Fed itu nggak bakalan mau ngekat suku bunga dalam waktu dekat. Jadi mereka pasti ngebikin something atau data-data mereka tuh kayak good untuk dolar dulu, sehingga itu untuk pemangkasan suku bunga di akhir tahun ini mungkin lebih sulit. Bisa jadi sekali, bisa jadi tidak sama sekali. Walaupun kemarin saya udah ngebikin itu, kemarin saya penjelasannya itu dari The Fed material ya, kemarin saya bikin. Yang mana itu bisa saja pemangkasan suku bunga itu terjadi 3 kali. Saya bilang turun ke 2 kali. Tapi firasat saya bisa jadi teman-teman itu ya hanya paling cuman inilah apa namanya tuh, sekali aja itu bisa gitu. Jadi kayak nggak usah terlalu happy lah, karena nanti saya bakalan nunjukin bahwa ada beberapa analisa teknikal saya yang beneran terjadi dan terbukti kan. Nah ini kemarin saya tunjukin di bulan Juni projection material dari The Fed, yang mana saya bilang dari ini ya di Juni 18 kemarin rilis, sekarang kan udah mulai tanggal 15 Juli. Nanti kita lihat lagi untuk di bulan Julinya, yang mana mereka masih beranggapan bahwa untuk di akhir tahun ini, di selama di 2025 ini, The Fed itu mempertahankan suku bunganya atau memangkas sampai di 3,9 atau di kisaran 4,0 BPS. Seandainya nanti di 4,0 BPS itu artinya sekarang kan 4,5 nih. Itu mungkin ada masih 2 tuh. 25 BPS di angka 4,25 BPS dipotong lagi 25 BPS menjadi 4,0 BPS atau masih 4% sampai di akhir tahun ini. Tapi bisa jadi itu hanya sekali maupun itu hanya bisa terjadi tidak sama sekali, karena di 2024 kemarin kan itu yang bikin market tuh goncang. Gak ada sama sekali The Fed tuh memangkas suku bunga karena yen carry trade yang udah pernah saya jelasin ya, tentang BOJ yang mau naikin suku bunga. Itu yang pertama. Yang kedua, di tahun ini hanya itu pemangkasan suku bunganya itu hanya sekali aja teman-teman ya, hanya sekali di tahun ini. Apakah di akhir tahun ini akan ada pemangkasan suku bunga? I think it's gonna be wild. Ini bakalan semakin liar marketnya arahnya mau kemana. Jadi sekarang saya rasa ini bandar atau Wells itu memanfaatkan momentum untuk mereka tuh ngehajar market tuh lebih naik ke atas ya. Mereka Wells itu naikin ke atas, kita bisa ngelihat ini dari charting Bitcoin ya. Lebih enak lah saya jelasinnya melalui charting Bitcoin. Nah, nih. Nah, ini Bitcoin kemarin saya bilang koreksi kan ketika telah menyentuh 120.000 and then terbukti kan. Sekarang udah mulai terkoreksinya. Nah, bisa jadi nanti proyeksi saya ini Bitcoin masih bisa melakukan penurunannya ke harga nih sekitaran 113.042 maupun di sini lah di 111.54, di 111 lah. Intinya ini bakalan turun lagi untuk Bitcoin ke depannya. Kenapa? Ini bakalan dihajar terus. Ini Wells-nya masuk kayak, yuk kita masuk yuk, momentumnya udah bagus nih, fiskalnya udah bagus gini-gini. Padahal The Fed itu untuk pemangkasan suku bunganya masih jauh. FOMC datanya itu belum ada keluar. Data CPI sebagai patokan yang menjadi berpengaruh kuat terhadap suku bunga, yang CPI ini sebenarnya lebih kuat daripada NFP teman-teman. Nah, yang belum keluar sama sekali, ini marah market itu ngeapresiasi kayak wah hajar gitu kan.
Wah, kita hajar nih. Oh, padahal belum ada nih pemotongan suku bunga, dihajarlah ini Bitcoin ini sampai hajar naik gitu kan. Ini momentum wealth. And then I think ya, ini mereka ketika mereka udah mulai nge-break dia punya harga segini ya. Saya rasa ini bergabungan sama domestic retail. Akhirnya ini mereka jualnya di pucuk. Nah, yuk kita jual loh gitu kan, kita mampusin orang nih, dar gitu kan keluar. Akhirnya retail udah mulai panik ikutin jual. Ya sebenarnya ini mereka udah untung loh kalau secara dana yang gede di market spot tadi. Nah itu, nah untuk DXY sendiri nih saya ngelihat ya bahwa ini untuk indeks harga dolar kan mereka ini masih dalam long term, dia punya harga itu masih bearish. Tapi pegang perkataan saya, nanti ini untuk DXY ini mereka udah ngebentuk dia punya lower high ya. Ini mereka punya lower high. Kalau saya tarik lagi di sini ya, Nah mereka ini ngebentuk dia punya swing. Mereka ngehajar ini harganya itu untuk mulai sedikit mengalami kenaikan. Nah, mereka sedikit mengalami kenaikan. Terus mereka ngebentuk dia punya ini. Nih. Baru dia ngejar. Dar. Untuk mereka punya penguatan dolar tadi. Ketika mereka ini memiliki kekuatan dolar, meskipun BOJ itu udah suku bunganya udah mulai naik, setidaknya dolar ini semakin bertahan dan market itu udah mulai panik. Mereka bakalan lari ke aset safe haven, tetapi itu merekanya bukan larinya kemana, bukan ke emas lagi, tetapi mereka larinya kemana, ke dolar sama obligasi atau surat hutang Amerika, US 10 Treasury Yield. Kenapa seperti itu? Karena itu yang dimanfaatkan psikologis oleh the Fed atau pemerintah. Ya mereka kan karena faktor ini teman-teman. Mereka punya hutang tuh terlalu gede di Amerika tadi. Mereka punya hutang ya, hutang Amerika tuh udah terlalu besar ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini bahwa total utang di Amerika Serikat tuh rata-rata sebesar 16,66 triliun US dollar yang pernah kita bahas juga ya. Terus rekor tingginya tuh sampai 18,20 triliun US dollar. Kalau kita kalikan ke harga rupiah 16.300-an misalnya kan. Ini sampai ribuan triliun loh. Itu kayak anjay, ini gede banget. Caranya mereka bisa memanfaatkan psikologis pasar ke depannya adalah mereka memainkan ini punya data. Mereka pengen mainkan punya data, mereka bikin kayak the Fed itu menahan suku bunganya, bahkan mungkin bisa jadi mereka tidak ada pemotongan suku bunganya, otomatis orang lari ke safe haven. Terus untuk dari sisi gold, orang udah mulai ya mungkin ada sedikit rada kepanikan, mereka pasti larinya ke bond gitu kan. Di sini juga ada puncak dia punya resisten nih, ini bakalan nahan. Akhirnya kayak yaudah gold makin kesini aja nih. Soalnya ini bukan masalah tarif lagi, tapi masalah pemutusan suku bunga gitu. Akhirnya bond itu orang udah mulai masuk. Nanti kita bisa lihat yield itu mungkin minus tuh pada merah tentu nanti. Nah teman-teman kita ngelihat dari seni nilai obligasinya. Nanti kita bisa lihat nih di sini. Misalnya kita lihat di trading economic ya misalnya ya. Nah kita lihat di sini. Nah market kita lihat bonds. Nah ini patokan utama tuh sebenarnya dari Fed. Sering saya bilang itu bonds, bukan dari aset-aset yang berisiko seperti saham, cryptocurrency, bukan. Mereka ngelihat aset-aset yang lebih safe haven. Nah, kita bisa lihat ini bond yang udah mulai yieldnya tuh udah mulai turun. Orang udah mulai masuk. Karena kenapa? Ada rasa kepanikan tadi. Ini udah mulai naik nih yieldnya nih. Artinya orang udah mulai masuk ke market obligasi. Ini artinya udah mulai berbahaya kalau kita masuk ke market risk on. Makanya saya bilang ini sebenarnya untuk di cryptocurrency seperti Bitcoin ini merupakan ya manfaat psikologis investor aja yang bego-bego itu yang nggak bisa ngebaca data ya kan. Udah masuk ini wealth-nya cabut, fund manager itu mulai cabut, ya udah mereka udah untung. Kita tunggu lagi the next crash-nya itu bisa sampai di harga sekitar 106.000 juga bisa nih. Ya why not? Ini bakalan Bitcoin bisa sampai ke sini, bisa juga. Ke harga mana ke 109.000 bisa. Ke harga mana lagi ke ini ke 105.000 ke 107.000 itu juga bisa. Why not untuk di Bitcoin gitu kan. Dengan kondisi nanti di akhir tahun bisa jadi itu DXY itu mulai kembali nembak ke atas. Nih, setidaknya ke sini lah ke 99 maupun ke 100 dengan kondisi obligasi Amerika yang diborong ya. Obligasi Amerika diborong, nanti US 10 year
US 10 Treasury yield-nya itu makin minus bisa 0,05, 0,08 ini bisa nih turun. Akhirnya ini kan ini diburu, akhirnya Amerika dengan hutang jangka pendek yang harus ditempo bayar di akhir tahun ini mereka udah bisa mulai bayar. Intinya mereka mencari uang untuk menutupin hutangnya lagi. Karena semakin hari itu hutang mereka semakin bertambah, itu yang perlu diperhatikan lagi. Makanya saya bilang seram-seram juga, susah untuk memotongkan suku bunga untuk dalam saat ini. Makanya saya sering bilang hati-hati nanti untuk khusus di market cryptocurrency. Ini kena banting kalau udah sampai di titik psikologisnya. Kenapa saya tahu ini 120.000 benar terkoreksinya kan dalam nih. Pertama, saya kemarin waktu operasi Antam 2 juta rupiah. Langsung bam jatuh sampai sekarang nggak nyampe ke 2 juta lagi. 17.000 rupiah waktu itu kesentuh, bam langsung jatuh lagi ya kan. Karena itulah pentingnya namanya titik angka psikologis pasar nih, saya bilang nih angka 17.000 ketika disentuh dia langsung balik menguat. Terus logam mulia Antam LM ini ketika dia telah menyentuh atau tembus 2 juta akhirnya harganya tuh mulai turun gitu. Nah, sampai ini saya bilang proyeksi saya kayak crypto crash 2 kali loh, saya bilang. And then itu beneran terbukti. Teman-teman bisa cek semuanya di highlight saya yang ini. Nah, itu yang bikin ini market ini berbahaya untuk dalam waktu akhir tahun ini. Saya wanti-wanti terus lah ke teman-teman ya. Nah, terkhusus untuk di malam ini juga ya. Sebenarnya kalau misalnya kalau kita lihat besok hari itu kan ada pemotongan suku bunga lagi dari Bank Indonesia yang ya, saya ulangin lagi. Ini teman-teman, mana nih? Kok hilang pula nih ya? Economic calendar. Ya, yang mana teman-teman bisa melihat besok hari itu ada interest rate decision dari Bank Indonesia. Akhirnya ini ekspektasi pasar itu mulai menahan suku bunganya di 5,50%. Artinya ini jaraknya kalau kita hitung ada sekitar 1% jaraknya sama di The Fed. Yang ini nggak bisa diturunin lebih rendah daripada The Fed dan tidak bisa mendekati dari angka si The Fed tadi. Karena ini bakalan bisa ngebikin flight capital. Orang pada narik mata uang Indonesia itu akhirnya mereka pindah ke tempat lain. Kalau mata uang Indonesia itu drop tembus 17.000 sampai 18.000, ekonomi kita makin hancur. Makanya Bank Indonesia mungkin lebih memilih untuk lebih safe dulu sekarang. Jangan di-cut dulu, kita nunggu The Fed itu lebih aman. Itu yang sering saya bilang di berita-berita saham dan berita-berita makroekonomi. Itu yang sering saya bilang ke teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya besok ini ditahan suku bunganya oleh Bank Indonesia, impactnya kemarin ke gimana sih Bang Iqbal? Ya sebenarnya impactnya itu santai-santai aja, nggak ada terlalu aware, ada terlalu masif gitu kan. Karena kita bisa lihat dulu di tanggal 18 Juni jam 14.30 ya. Itu forecastnya sama 5,50, previousnya sebelum juga 5,50 ya. Ini kita lihat di tanggal 7 18 Juni nih, kita tandain ya untuk di market IHSG di 18 Juni kemarin. Nah, kita lihat nih mana di 18 Juni ya. Nah, ternyata di 18 Juni sebenarnya ini kena hantam ya, karena suku bunga itu ditahan. Nah, sebenarnya ini kayak dia nggak terlalu berpengaruh untuk melakukan penurunan ya teman-teman, seperti saya bilang tadi. Karena ini sebenarnya ada event lain yang benar-benar kayak nggak ngedukung ya, apalagi kalau bukan dari The Fed kan. Nah, intinya saya rasa ini bikin saya takutnya besok dengan outflow yang hari kemarin 1 triliun. Nah, hari ini kita lihat lagi datanya. Takutnya yang ini seperti saya bilang, ini kan ada gap nih 2. Takutnya besok pas tok gitu kan, di pagi hari ini dibikin open, dibikin naik ya kan, sampai mungkin bisa ke 7.000 kalau kuat, tapi I think it's gonna be no. Ini saya rasa ini mulai ada rejection. Nah ini bakal ada reject, ini bakalan ada reject besok ya. Dia bakalan ini ya. Nah, kalau saya bikin candle kecilnya kayak gini teman-teman. Nah, perhatikan ya. Nah, saya rasa ini besok untuk di opening. Nah, ini bahaya banget ya teman. Ini yang bikin saya seram besok. Nah, ini saya rubah warna hijau ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih polanya tuh seperti ini. Nah, mana nih? Nah, ini. Ini dihantai dulu nih. Di opening dia dihajar naik ya kan sampai di sesi kedua.
Yang kita takutkan adalah ketika mereka ini langsung nyentuh sellingnya gede. Sellingnya itu menutupin gap day yang kedua. Ya kan? Walaupun di close-nya besok masih merah. Karena 1 triliun loh keluarnya kemarin. Tapi kalau misalnya ada inflow hari ini bagus, it's okay gitu. Asalkan syaratnya 1 triliun juga. Tapi kalau masih sekitar 500 miliar baru masuk, 500 miliaran baru masuk itu masih seram lah saya ngiranya. Karena kan menanti untuk data CPI tadi. Nah ini yang perlu saya seramin, saya wanti-wanti untuk besok hari nih. Nah ada gap ini yang kita nggak tahu nih. Bisa jadi besok ditutup. Karena kan kalau kita melihat dari forecastnya ini bisa jadi dihantam turun. Nah di tanggal 18 nih kan ditutup dengan close yaitu merah. Dan besoknya terjadi ada event yang lebih gede. Seharusnya ini bisa naik nih, seharusnya kemarin seperti itu. Cuman dihantam gede. Karena event dari saya lupa nih apa eventnya kemarin. Entah si Trump, entah memang crashnya itu apa. Saya beneran lupa nih. Intinya makanya saya kayak bilang jangan dulu lah kita entry dulu. Kita tunggu data CPI dulu. Paling penting malam ini kita lihat reaksi untuk market di Amerika itu seperti apa. Nanti di jam 8-an malam, 8 sampai 10 malam kita lihat sampai pagi juga untuk Nikkei. Nanti di jam 8 kita lihat apakah dia masih hijau atau merah. Seandainya merah semua ya artinya hati-hati lagi untuk ISG nanti di sesi kedua. Walaupun di sesi 1 dia pasti hijau tuh, yakin sama saya nih. Ini dibawa naik, habis itu dihantam turun close-nya kan. Nah itu makanya saya bilang teman-teman untuk di grup yang untuk trade Iqbal, kita tunggu dulu lah sampai nanti malam ini gitu. Saya butuh data flow selanjutnya itu seperti apa, market di Amerika tuh juga gimana, market Jepang itu seperti apa nanti. Yang intinya hati-hati dulu untuk 2 hari ini ya teman-teman. Dan juga untuk teman-teman para crypto boy ya hati-hati gitu. Oke, nah untuk kemarin yang teman-teman ngikutin projection saya, selamat ya. Kemarin ada saya bikin ini kemarin di Instagram yang bagian gold forex ini ya. Yang mana saya itu kita kalau teman-teman bisa menggunakan posisi entry-nya itu dapat sekitar nih 600 pips kemarin tuh. Ya. Oh, yang ini. Nah, ini bisa kita mendapatkan 600 pips dengan menggunakan metode buy stop. Nah, kalau pandai teman-teman, saya kan hanya analisa kemarin. Nah, di gold nih kita lihat nih. Nah, ya, kita pakai time frame waktu itu H1. Nah, saya bilang waktu itu ini masih bisa dibawa correction, tapi dia bakalan ada pindah ke area supply-nya. Caranya seperti apa? Tentunya kalau dia udah bisa ada ya market itu kembali dia mulai ke sini, teman-teman bisa meng-entry ya namanya di sini buy stop, di mana di sini bisa menjadi area sideways gitu. Kalau misalnya ini ya, ini buy stopnya ini mulai pasang lah di sini di 3.300 kan. Harga turun nih, jangan ada posisi entry kan, belum ada konfirmasi. Ketika harganya udah di sini teman-teman, kita bisa masang buy stopnya tuh di sini 3.310 ataupun di atas. Artinya setidaknya kita pasang stop lossnya itu di bawah sini. Seandainya nanti ini harganya turun ya kan, turun nih gitu kan. So oke, berarti kita menerima kekalahan kita atau floating minusnya kita. Tapi kalau dia harganya naik ternyata seperti perkataan saya ini yang sampai 600 pip, ya selamat gitu kan. And then tengok sekarang ketika ini udah menyentuh dia punya ini, dia udah mulai sideways dan dia mencoba pullback dan dia itu bakalan sideways dulu untuk waktu beberapa ini. Dan kita nggak tahu nih apakah kedepannya ini kita lihat secara 4H ya. Market gold kita itu mau kemana di bawahnya gitu. Nah, saya bawa ke sini dulu ya. Nah, bisa jadi ini dihantam naik dulu nih. Kita lihat nanti malam reaksinya. Bisa jadi nanti malam dihantamnya naik gitu kan. Nah, ntar. Bisa jadi nanti malam dihantamnya naik. DXY-nya sekarang dibawa melemah dulu. Ternyata CPI-nya bagus. Itu ngebikin dolarnya semakin naik. Dar gitu kan. Dolar makin naik, and then gold itu mulai terkoreksi nih ketika dia telah menyentuh di titik ini gitu. Nah, nanti teman-teman bisa nyari sendiri lah posisinya ya. Yang penting saya menandai area supply-nya di mana gitu. Nah, reactionnya walaupun dia untuk CPI untuk gold ini karakternya tuh lebih lagging bukan leading ya. Nah, itu perlu teman-teman ingat. Untuk Bitcoin udah mulai terkoreksi ya. Intinya apa yang saya bilang semuanya itu tidak ada miss sama sekali gitu. So, untuk di market sekarang kondisinya lebih hati-hati, kita nunggu data lagi dan teman-teman yang pengen yang tadi minta request sahanya sinyal saham swing, oke lah. Saya nggak mau masukin grup Pak PP lah. Saya nggak tahu tiba-tiba nanti marketnya udah mulai rebound, partinya Pak PP udah mulai habis,
flow-nya itu udah mulai ke Big Bang sama Finance LQ45, ya itu yang saya takutin. Takutnya nanti di hari ini tiba-tiba kan, saya nggak tahu momennya itu kapan, karena saya nggak tahu bandar siapa aja gitu. So, sampai di sini teman-teman ya, semoga mendapatkan pencerahan ya dari saya dan tahu sedikit demi sedikit tentang makroekonomi gitu. Nah, ini juga nih saya tadi pagi, ya ini jam 7.54 nih saya bilang bahwa sekarang kan masih dalam mode risk on gitu kan, masih aktif lah kita untuk masih beli gitu kan. Cuman, nah untuk sektor teknologi itu udah mulai kuat, tapi ada optimisme yang hati-hati karena ada ketegangan tarif yang berlangsung dengan isyarat global yang beragam gitu kan. Nah, yang mana itu bisa kita lihat itu kenaikan risk on sekarang, risk on aset bukan risk off. Itu merupakan dari kita lihat ada kekuatan sektor teknologi, ketegangan tarif, daya ekonomi global, notulen rapat. Walaupun di sini kita bisa lihat arus modal itu udah mulai ya ada lah ini masuknya gitu. Mereka itu untuk dari global itu mereka pada lari ke sektor-sektor keuangan dan utilitas. Tapi untuk sektor energi dan teknologi mereka udah mengurangi porsinya. Makanya saya kayak bilang, ini Pak PP sektornya kan energi semua mah. Makanya saya kayak nggak mau masuk dulu lah gitu kan. Sedangkan keuangan itu global masuk ke ISG itu mulai delay. Hanya BBRI yang sekarang udah mulai rebound. Ya, catat ini perkataan saya tadi. Nah lalu yang ini ya, yang baru saya bikin ini, teman-teman itu bisa nanti bacanya di Instagram Instastory saya ya, yang baru saya upload jam 1 tadi nih, teman-teman bisa cek lah ya. Nah ini, nah teman-teman langsung bisa baca, kunjungin Instastory saya, follow, like lah kalau memang beneran kayak ini benar daging lah teman-teman ya. Nah oke, jadi hati-hati dulu untuk 1-2 hari ini, dan intinya masih sama. Untuk di akhir tahun saya bilang kemarin ini market bakalan still on bull. Tapi untuk di Agustus nanti hati-hati ya. Atau menjelang Agustus di akhir minggu bulan ini hati-hati. Dan juga nanti di akhir tahun hati-hati kembali teman-teman. Jangan lupa dengan menit-menit awal saya ngomong tadi di 10 menit awal di bawah ya. Oke, terima kasih telah menonton video saya ini. Nanti teman-teman yang pengen join di grup Trade with Iqbal, yang pengen masuk aja lah orang-orang spamnya. Ya Allah. Nah, jadi teman-teman yang pengen sinyal gratis yang setiap minggunya kita up sampai 2 kali atau 3 kali memang momentumnya bagus gitu kan. Terus juga kita bakalan share informasi selama 24 jam, diskusi, berbagai insight. Jadi teman-teman yang ada tanya sama saya, tag aja, saya tanya aja apapun itu tentang ekonomi, tanyakan sama saya. Terkhusus di saham ya. Nah, oke. Teman-teman semuanya, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share video saya ini. Yang mau join di Telegram kita itu bisa klik link deskripsi video saya ini maupun di link YouTube-nya saya ini. And then saya beneran terima kasih kepada teman-teman semuanya karena saya telah mencapai 500 subscriber. Finally sampai 500. Walaupun belum ribuan, saya kayak beneran terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah mendukung saya dari 0 subs sampai ini udah 500 subs. Dukung saya sampai nanti itu bisa mempunyai ya jutaan ya, mimpi saya ya jutaan ini untuk di channel YouTube saya ini tadi. Walaupun saya kadang kayak ini jalannya kayak mana ya, one day saya percaya sama diri saya sendiri dan teman-teman yang selalu mendukung saya itu, dan juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-temannya semuanya, aktifkan notifikasi bel loncengnya, share ke teman-teman kamu kalau memang kamu mungkin ada sedikit bingung cara menjelaskan bagaimana keadaan ekonomi sekarang dan ke depan tentang market. Kamu bisa share videonya saya ini ke teman-teman kamu gitu, share link saya ini gitu. Mungkin teman-teman juga yang belum subs channel saya ini bisa langsung subscribe, langsung tekan aja tombolnya. And then seperti biasa, terima kasih. Nanti tolong bantu jawab di kolom komentar kalau benar-benar ini daging dan ini beneran memberikan insight kepada teman-teman semuanya. Oke, terima kasih, and then see you seperti biasa. Yang terakhir, salam gacor.